Allah sebutkan mereka hendaknya wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu kota Palestina dengan rukuk sambil berkata, ya Allah ampunilah kami. Ternyata mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga brengsek sebagaimana bapak-bapak mereka. Ternyata mereka juga brengsek, maka mereka berjalan ala istihim. Mereka sambil delosor dengan jalan dengan pantat mereka sambil mereka berkata hintah hintah. Kita minta gandum, minta gandum. Jadi seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka kaum yang bejat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Firaun, maka Nabi Musa dan kaumnya pergi menuju ke Palestina. Di sanalah kemudian Allah menyuruh mereka untuk berjihad. Ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Nabi Musa ngajak mereka, kita ayo masuk ke negeri Palestina yang Allah sudah catat negeri ini untuk kalian. Dan di sini ini sering dijadikan dalil oleh mereka bahwa dalam Al-Qur'an Palestina adalah untuk kita Bani Israel, dan ini benar dalam Al-Qur'an ada. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke dalam negeri yang Allah telah catat buat kalian. Sehingga kalau secara historis kata mereka memang kita tidak berhak untuk mendapatkan Palestina karena nenek moyang kita ya bukan pertama kali yang tinggal di negeri apa? Palestina, tetapi secara syar'i kita yang paling berhak untuk menempati negeri Palestina. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga disebutkan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, masuklah ke negeri Palestina yang Allah telah catat untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian mundur. Apa kata mereka? Wahai Musa, di negeri tersebut ada orang yang besar-besar yang jahat-jahat. Wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk dalam negeri tersebut sampai mereka keluar. Mereka tidak mau masuk. Akhirnya Nabi Musa nyuruh mereka untuk perang. Mereka tidak mau sampai akhirnya mereka mengucapkan perkataan yang sangat buruk. Kata mereka, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Kata orang-orang Yahudi Bani Israel, "Pergilah engkau wahai Musa dan Rabbmu peranglah. Kami nunggu di sini hasilnya." Peranglah lawan mereka, kalau menang kita masuk, kalau enggak. Kami nunggu hasilnya di sini. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka, dan akhirnya mereka dihukum oleh Allah 40 sanatan yatihuna fil ard. Mereka 40 tahun mereka masuk dalam masa atih. Atih itu masa di mana mereka bingung. Sebagian ulama menyebutkan yaitu mereka hanya berputar-putar di suatu daerah sekian kilo kali sekian kilo. Muter terus, jalan kemana-mana, muter situ saja. Tidak pernah keluar dari areal tersebut selama 40 tahun. Ya. Dalam masa atih ini terjadi banyak kejadian. Ya. Turun Taurat, mereka menyembah sapi, dan banyak kejadian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga termaktub dalam perjanjian lama. Mereka dihukum karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka terhalangi dari Palestina. Allah sudah bilang ini hak kalian, tapi karena kalian tidak bertakwa, tidak berhak dapat apa? Palestina. Paham? Tidak ada Palestina. Jadi Allah kasih kalian Palestina dengan syarat kalian apa? Bertakwa. Ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mencatat dalam Az-Zabur, itu kitab suci Nabi Daud, min ba'di dzikr, setelah tercatat di Lauhil Mahfuz. Annal arda yarithuha, sungguhnya bumi itu diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Ketika mereka tidak saleh, maka mereka tidak dapat negeri Palestina. Bahkan mereka dimasukkan oleh Allah dalam ardutih, itu tanah yang di mana mereka muter-muter di situ saja berapa tahun? 40 tahun. Sampai generasi, ada yang menyatakan semua generasi yang membangkang ketika itu semuanya meninggal. Termasuk di zaman itu pun meninggal Nabi Musa alaihissalam dan juga meninggal Nabi Harun alaihissalam. Kemudian kenabian dilanjutkan oleh murid Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun ini setelah generasi itu meninggal kemudian berjalan dengan generasi baru yang masih muda-muda, maka mereka berangkat ke Palestina untuk berjihad lagi. Ketika itu mereka ada ketakwaan, akhirnya mereka berhasil masuk menguasai Palestina. Ketika mereka berhasil mengalahkan penduduk Palestina untuk menguasai Palestina, Allah sebutkan mereka hendaknya
wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu kota Palestina dengan rukuk sambil berkata, ya Allah ampunilah kami. Ternyata mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga brengsek sebagaimana bapak-bapak mereka. Ternyata mereka juga brengsek, maka mereka berjalan ala istihim. Mereka sambil delosor dengan jalan dengan pantat mereka sambil mereka berkata hintah hintah. Kita minta gandum, minta gandum. Jadi seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka kaum yang bejat. Kemudian akhirnya mereka menempati Palestina, menempati kembali Palestina setelah sekian ratus tahun mereka meninggalkan Palestina.